Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah materi pertama untuk mata kuliah Matematika Dasar. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini saya membawakan pengantar materi. Jadi sebentar kita akan membahas sedikit tentang ilmu matematika, kemudian kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan, dan juga outline materi yang akan kita pelajari untuk mata kuliah ini selama 16 pertemuan ke depan. Oke, baik. Karena ini adalah pertemuan pertama kita dalam perkuliahan, saya sedikit memperkenalkan diri. Ini adalah CV saya. Jadi nama saya Dwi Cahyani. Kemudian saya lahir di Makassar 9 September 93. Jadi orang tua saya, ayah orang Makassar dan ibu orang Gorontalo. Kemudian saya tinggal di Jalan Taman Surya, Kota Gorontalo. Lalu di sini juga ada nomor HP dengan email saya. Jadi jika selama 1 semester ke depan di dalam mata kuliah ini ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, itu bisa langsung hubungi saya melalui WA ataupun email, atau juga bisa melalui platform pembelajaran daring yang kita gunakan seperti Google Classroom. Kemudian pendidikan, jadi saya SMA 4 Gorontalo, kemudian S1 dan S2 saya adalah pendidikan matematika di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, adapun mata kuliah yang saya ampuh sejauh ini diantaranya yaitu ada mata kuliah matematika dasar. Jadi kalau untuk mata kuliah matematika dasar ini ada di beberapa prodi. Jadi saya juga mengajar di beberapa prodi, termasuk di prodi teknik lingkungan. Kemudian mata kuliah yang kedua yaitu pengantar ilmu statistika, aljabar linier, program linier, dan logika matematika. Oke, baik, sebelum kita masuk ke kontrak mata kuliah, kemudian dengan outline materi perkuliahan selama 16 pertemuan ke depan, saya ingin membahas sedikit mengenai matematika itu sendiri. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sampai di perguruan tinggi masih ada juga mata kuliah matematika? Padahal mungkin dari bangku TK ya, TK, SD, SMP, SMA itu selalu ada mata pelajaran matematika. Jadi matematika itu memang selalu hadir di setiap pendidikan kita. Jadi suka atau tidak, matematika itu akan selalu ada di setiap tingkat pendidikan, bahkan sampai ke bangku kuliah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi pertama, saya jelaskan dulu mengenai apa itu matematika. Jadi, matematika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu matematika, yang artinya adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Nah, jadi secara umum dapat diartikan bahwa matematika merupakan sebuah ilmu pasti yang berkenaan dengan penalaran. Jadi matematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari kehidupan manusia. Dari awal ditemukannya, matematika terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Lalu apa sih manfaat belajar matematika? Jadi manfaat belajar matematika itu sangat banyak. Di antaranya di sini saya paparkan menjadi 3. Yang pertama yaitu menjadi lebih teliti, cermat, dan sabar. Yang kedua, untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, melatih cara berpikir. Nah, cara berpikir di sini kalau menurut kaidah matematika yaitu cara berpikir yang rasional, logis, dan sistematis. Jadi dengan mempelajari matematika bisa melatih cara kalian berpikir agar kalian bisa berpikir rasional, logis, dan sistematis. Nah, manfaat yang paling saya garis bawahi di sini adalah yang poin ini, memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
matematika itu memang berperan penting dalam berbagai bidang, dan bahkan hampir di semua bidang matematika itu dimanfaatkan. Bahkan ada salah satu ilmuwan yang mengatakan bahwa matematika adalah the queen of science. Jadi the queen of science artinya ilmu ratu. Queen itu kan ratu ya. Jadi matematika adalah ratu dari ilmu pengetahuan. Jadi ini diungkapkan oleh salah satu ilmuwan matematikawan Jerman pada awal abad ke-19. Ya, beliau berpendapat bahwa matematika adalah the queen of science, dan itu tetap berjalan sampai dengan sekarang, karena sampai dengan saat ini semua ilmu pasti menggunakan matematika. Jadi sangat banyak aplikasi matematika dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam bidang ilmu teknik lingkungan. Nah, untuk prodi teknik lingkungan sendiri, sebenarnya kan ini adalah ilmu yang basicnya itu mempelajari lingkungan dan permasalahannya. Lalu kenapa sih ada mata kuliah matematika dalam prodi teknik lingkungan? Yaitu tadi karena matematika itu dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam ilmu teknik lingkungan. Jadi matematika memiliki peran. Jadi secara umum matematika itu memiliki peran dalam membantu penyelesaian permasalahan lingkungan. Nanti akan lebih jelas lagi bagaimana sih peran matematika dalam ilmu teknik lingkungan di mata kuliah selanjutnya terkait mata kuliah teknik lingkungan, khususnya untuk mata kuliah matematika rekayasa. Jadi nantinya kalian setelah semester 3 kalau tidak salah di prodi teknik lingkungan itu ada mata kuliah matematika rekayasa. Itu lebih ke pengaplikasian matematika dalam memecahkan berbagai masalah lingkungan. Nah, khusus untuk mata kuliah matematika dasar sendiri untuk saat ini itu akan digunakan outputnya atau tujuannya nanti itu yaitu bisa menjadi dasar bagi kalian untuk mempelajari ilmu matematika yang dimanfaatkan dalam mata kuliah teknik lingkungan, terutama untuk matematika rekayasa ya. Jadi matematika dasar ini menjadi dasar kalian untuk masuk ke mata kuliah selanjutnya, terutama untuk mata kuliah matematika dasar. Jadi itu adalah penjelasan singkat saya mengenai ilmu matematika dan kenapa masih ada mata kuliah matematika juga di perguruan tinggi, termasuk di prodi teknik lingkungan. Jadi itu tadi salah satu alasannya karena matematika itu ilmunya digunakan sebagai alat bantu dalam penyelesaian berbagai masalah dalam berbagai bidang, termasuk dalam permasalahan teknik lingkungan. Oke, baik, lanjut. Kita masuk ke dalam kontrak kuliah. Jadi ini adalah kesepakatan sistem perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Jadi mata kuliah matematika dasar bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Kemudian prasyarat untuk mata kuliah ini belum ada ya, tidak ada prasyaratnya karena ini merupakan mata kuliah pertama kalian di semester 1. Jadi kedepannya di beberapa semester ke depan kalian akan menjumpai beberapa mata kuliah yang jika kalian programkan atau kalian kontrak itu memiliki mata kuliah prasyarat. Seperti mungkin mata kuliah matematika rekayasa di semester 3. Itu prasyaratnya adalah kalian harus lulus dulu pada mata kuliah matematika dasar. Jadi kalian tidak akan bisa mengkontrak atau memprogramkan mata kuliah tersebut jika belum lulus di mata kuliah matematika dasar. Nah, untuk sistem penilaian sendiri untuk mata kuliah ini saya bagi menjadi 5 item. Jadi yang pertama itu adalah item sikap, bobotnya adalah 10%. Kemudian tugas terstruktur itu bobotnya adalah 10%. Tugas mandiri itu bobotnya 10% juga. Kemudian UTS atau ujian tengah semester itu bobotnya 30%, dan ujian akhir semester itu bobotnya 40%. Jadi kita akan ada 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. UTS itu akan kita lakukan di pertemuan ke-8
Sementara UAS itu akan kita lakukan di pertemuan ke-16. Namun ada persyaratan sendiri untuk UAS di mata kuliah saya, yaitu syarat mengikuti UAS adalah kehadiran kalian minimal 75%. Dengan kata lain, lebih dari 3 kali kalian tidak hadir dalam mata kuliah saya, itu artinya kalian tidak bisa mengikuti UAS. Dan kalau tidak bisa mengikuti UAS, berarti secara otomatis nilai kalian akan error atau tidak tuntas, nilainya adalah 0. Jadi kalau misalkan nilai satu mata kuliah ini tidak sama dengan sistem di sekolah ya. Jadi dalam perguruan tinggi misalkan dalam satu mata kuliah kalian tidak tuntas, nilainya tidak lulus, berarti kalian harus memprogram atau mengontrak kembali mata kuliah tersebut di semester-semester berikutnya. Nah, biasanya karena kontrak ulang mata kuliah inilah yang biasa memperlambat masa studi mahasiswa. Jadi kalau masa studi normalnya itu 8 semester, tapi kalau misalkan kalian banyak tunggakan mata kuliah yang tidak lulus, itu bisa lebih dari 8 semester. Jadi ini adalah perlu digarisbawahi, bobot penilaian saya selama 1 semester ini diperhatikan baik-baik. Jadi sikap, kemudian tugas, kalau diakumulasi tugas itu 20%, dan UTS UAS itu memiliki bobot yang tertinggi, yaitu 30% dan 40%. Namun kalian fokusnya jangan cuma tahu ingin ikut ujian saja, jangan cuma hadir saat ujian dan UAS saja. Karena kalian lihat bobotnya tinggi lalu kalian cuma ikut di UTS dengan UAS, itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena di sini syarat mengikuti UAS kehadiran kalian minimal 75%. Dengan kata lain, batas kalian tidak hadir dalam perkuliahan itu hanya 3 kali. Lebih dari 3 kali kalian tidak akan bisa mengikuti UAS. Dan ini perlu diperhatikan juga sikap dan tugasnya. Semoga semuanya bisa mengikuti mata kuliah matematika dasar ini dengan baik selama 16 kali pertemuan ke depan selama 1 semester, dan insya Allah bisa mendapatkan nilai dengan baik pula dan tentunya lulus. Amin. Oke, lanjut untuk metode perkuliahan. Jadi untuk matematika dasar ini perkuliahannya insya Allah kita bisa lakukan secara daring dan tatap muka. Tatap muka karena masih kondisi seperti ini, tentunya kita masih harus juga memperhatikan beberapa kondisi. Nah, jika kita melakukan mata kuliah secara daring, ada 4 platform yang saya gunakan sebagai media pembelajaran kita. Yang pertama adalah Google Classroom, yang kedua adalah Quizizz, yang ketiga adalah Google Meet maksud saya. Kemudian yang keempat adalah YouTube channel. Jadi nama YouTube channelnya adalah Dwi Cahyani Dedwi. Nah, untuk Google Classroom silahkan kalian gabung ke kelas mata kuliah matematika dasar. Nanti kode kelasnya sudah akan diinfokan oleh ketua tingkat. Jadi di sini kita akan diskusi berbagai hal terkait materi perkuliahan, kemudian hal-hal lain terkait dengan perkuliahan. Kemudian kalau untuk Quizizz juga kalian wajib membuat akun siswa di Quizizz. Ini juga merupakan salah satu platform dari Google yang bisa kita manfaatkan untuk pelaksanaan kuis ataupun tugas mata kuliah ataupun juga pelaksanaan ujian. Jadi ujiannya nanti untuk UTS dan UAS bisa jadi daring, bisa jadi juga tatap muka. Kalau misalkan ujiannya daring, ada 2 kemungkinan, kita menggunakan Quizizz ataupun Google Classroom. Nah, kemudian platform yang ketiga itu ada Google Meet, dan yang keempat ada YouTube channel. Jadi di sini di YouTube channel ini saya akan mengupload materi-materi perkuliahan. Jadi pertimbangannya kenapa materi perkuliahan saya upload melalui YouTube channel. Jadi salah satunya kalau misalkan kita menggunakan Google Meet secara terus-menerus, mungkin itu akan lebih boros kuota. Kemudian yang kedua, kalau misalkan materi hanya saya jelaskan melalui Google Meet secara terus-menerus, materi tersebut kalian tidak bisa replay atau ulang kembali setelah saya jelaskan. Nah, berbeda halnya jika saya mengupload video penjelasan melalui YouTube channel. Jadi video materi perkuliahan itu bisa kalian akses kapanpun, dimanapun, bahkan secara berulang-ulang. Jadi kalau misalkan ada materi yang kalian kurang mengerti, itu bisa kalian ulang-ulang di
replay videonya di YouTube channel ini. Dan kemudian jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau kita sharing bersama, itu bisa melalui Google Classroom. Oke, baik, ini adalah untuk metode perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Kemudian lanjut materi perkuliahan. Jadi untuk materi perkuliahan matematika dasar selama 1 semester ke depan itu ada logika matematika. Nah, submaterinya itu ada proposisi atau pernyataan dan operasi proposisi, kemudian tabel kebenaran, lalu tautologi, kontradiksi, konvers, invers, dan kontrapositif, kemudian aturan penarikan kesimpulan, aturan penukaran dan ekuivalensi, lalu ada aturan pembuktian, fungsi kuantor, dan yang terakhir adalah induksi matematika. Kemudian materi selanjutnya adalah terkait himpunan. Di sini submaterinya ada himpunan dan jenis-jenisnya. Lalu ada operasi dasar himpunan, kemudian fungsi, relasi, dan materi yang terakhir adalah terkait persamaan linear. Jadi ini adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 16 pertemuan ke depan selama 1 semester. Jadi garis besarnya itu ada logika matematika, himpunan, dan persamaan linear. Dan beberapa materi ini saya yakin sebelumnya kalian pasti sudah pernah dapat di bangku sekolah, khususnya di SMA. Jadi ini adalah kita bahas kembali tentunya dengan lebih dalam lagi dibanding pada saat kalian di bangku sekolah. Dan mungkin untuk sumber belajar, jadi selain melalui materi atau modul yang saya berikan dan video materi pembelajaran, kalian juga bisa bebas mengakses materi yang relevan dengan googling ya, ataupun juga men-search video-video pembelajaran lain yang ada di YouTube. Baik, saya rasa itu saja untuk materi pengantar perkuliahan matematika dasar. Semoga semuanya bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.